Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Duyo, NIM 9414230012, kelas A Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan kasus asuransi syariah. Nah, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai kasus asuransi jiwa syariah yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010, khususnya putusan nomor 61 KPDT 2010 yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 dengan seorang nasabahnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ekonomi syariah saat ini menjadi tren di Indonesia karena sebagian masyarakat mulai beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah. Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan asuransi syariah sebagian mitigasi risiko, mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan sistem syariah dianggap lebih cocok diterapkan di Indonesia. Menurut Fatwa DSN MU nomor 21 DSN sampai MUI 2021, asuransi berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Dan ada juga definisi kasus asuransi syariah oleh Mahkamah Agung tahun 2010. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia menangani beberapa kasus terkait asuransi syariah. Salah satu putusan penting adalah putusan nomor 61 KPDT 2010 yang melibatkan sengketa antara PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 dan nasabahnya. Dalam kasus ini, nasabah mengajukan klaim asuransi jiwa yang ditolak oleh perusahaan asuransi dengan alasan tertentu. Dan kasus ini bermula ketika seseorang nasabah yang telah mengikuti program asuransi jiwa syariah dari PT dan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 mengajukan klaim manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan dalam polis yang telah disepakati. Nasabah tersebut telah memenuhi seluruh kewajibannya termasuk membayar kontribusi atau premi sesuai dengan akad yang berlaku. Namun, ketika nasabah mengajukan klaim, pihak perusahaan menolak pembayaran klaim dengan alasan tertentu. Nasabah merasa dirugikan karena merasa telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam polis asuransi jiwa syariah yang ia ikuti. Oleh karena itu, nasabah kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya atas pembayaran manfaat asuransi. Setelah itu, melalui proses persidangan di tingkat pertama dan banding, kasus ini akhirnya mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian mengeluarkan putusan nomor 61 KPDT 2010 untuk menyelesaikan sengketa ini. Dan ada juga pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, Hakim Mahkamah Agung menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian asuransi syariah. Hakim menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi klaim yang diajukan oleh nasabah jika semua persyaratan dalam polis telah dipenuhi. Selain itu, Hakim juga menekankan bahwa penafsiran terhadap polis asuransi harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dan ada juga beberapa pertimbangan yang sangat penting dalam kaitannya dengan asuransi jiwa syariah, yaitu yang pertama, prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim Mahkamah Agung menekankan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum harus menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Perusahaan asuransi tidak boleh menolak klaim yang diajukan oleh peserta jika seluruh persyaratan dalam polis telah dipenuhi. Dengan kata lain, jika nasabah telah memenuhi kewajiban sebagai peserta asuransi sesuai dengan akad yang disepakati,
maka perusahaan wajib memenuhi hak nasabah dengan membayarkan manfaat asuransi sebagaimana mestinya. Yang kedua, penafsiran dalam polis harus transparan. Hakim juga menyoroti bahwa dalam perjanjian asuransi syariah, seluruh klausul yang terdapat dalam polis harus ditafsirkan secara transparan, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menilai bahwa apa indikasi bahwa penolakan klaim oleh perusahaan asuransi didasarkan pada penafsiran sepihak terhadap klausul dalam polis. Hal ini dianggap tidak adil karena nasabah sebagai peserta asuransi memiliki hak untuk mendapatkan manfaat asuransi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Yang ketiga, prinsip syariah dalam asuransi jiwa syariah. Hakim juga mempertimbangkan bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong-menolong dan akad tabaruk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keuangan kepada peserta. Dalam perspektif syariah, perusahaan asuransi tidak boleh bertindak secara sepihak dalam menafsirkan perjanjian, melainkan harus mengutamakan keadilan, kejujuran, dan transparansi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam putusannya, Mahkamah Agung menegur perusahaan asuransi agar tidak melakukan praktik yang dapat merugikan peserta asuransi. Selanjutnya kita masuk ke dampak dan implikasi putusan. Putusan nomor 61 KPDT 2010 ini menjadi sangat penting dalam dunia asuransi jiwa syariah di Indonesia karena memberikan beberapa dampak dan implikasi di antaranya. Yang pertama, penting dalam sengketa asuransi syariah, putusan ini menjadi acuan bagi pengadilan lain dalam menangani kasus serupa terkait sengketa asuransi jiwa syariah. Yang kedua, mendorong transparansi dalam pengolahan asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah diharapkan lebih transparan dalam menyusun polis asuransi dan dalam memberikan informasi kepada calon peserta sebelum mereka memutuskan untuk mengikuti asuransi syariah. Yang ketiga, menguatkan perlindungan konsumen dalam asuransi syariah. Putusan ini juga menjadi pengingat bagi perusahaan asuransi syariah untuk tidak bertindak sewenang-wenangnya dalam menafsirkan akad dan klaim. Jika perusahaan terbukti menolak klaim secara tidak adil, maka peserta asuransi berhak mengajukan gugatan untuk menuntut haknya.